Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada mata kuliah metode statistika. Saat ini kita masuk ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai deskriptif data yang mencakup statistika deskriptif dan penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Apa itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif merupakan teknik penyajian dan peringkasan data sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Apa yang disajikan dan diringkas? Yang disajikan dan diringkas itu adalah data, di mana penyajian dan peringkasan data tersebut adalah tergantung dari data tersebut masuk ke dalam kategori peubah apa gitu. Kemudian untuk jenis data berdasarkan jumlah peubah yang ada di dalamnya itu dibedakan menjadi univariat, bivariat, dan multivariat. Univariat adalah data yang di dalamnya terdiri atas satu peubah. Misalnya kita di sini hanya memiliki data berupa berat badan saja. Kemudian bivariat itu adalah data yang di dalamnya terdiri atas dua jenis peubah. Misalnya kita memiliki data yang di dalamnya terdapat tinggi badan dan berat badan. Sedangkan multivariat adalah data yang di dalamnya terdiri dari lebih dari dua peubah. Misalnya kita memiliki data yang di dalamnya ada jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Nah, kemudian peubah itu juga dibedakan menjadi peubah kategorik dan peubah numerik. Peubah numerik itu merupakan suatu peubah di mana nilai dari peubah tersebut merupakan bilangan yang mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya merupakan sebuah kode. Sebaliknya, kalau misalnya di peubah kategorik, nilai atau bilangannya itu hanya merupakan sebuah kode. Misalnya kita memiliki peubah jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Di situ laki-lakinya kita kodekan dengan nilai 1, kemudian perempuannya 0. Kemudian peubah numerik itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu peubah diskret dan peubah kontinu. Peubah diskret itu adalah peubah yang dapat dicacah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di dalam peubah diskret ini tidak memungkinkan adanya nilai desimal. Sedangkan peubah kontinu itu adalah peubah yang biasanya membutuhkan alat ukur atau biasanya ditandai dengan adanya satuan di belakang bilangan tersebut. Nah, di kontinu itu memungkinkan adanya bilangan desimal. Contoh dari peubah diskret misalnya jumlah mahasiswa yang ada di suatu kelas. Kemudian untuk peubah kontinu misalnya ada tinggi badan yang diukur dalam meter maupun sentimeter, kemudian ada berat badan yang diukur dalam kilogram, dan sebagainya. Kemudian peubah berdasarkan skala pengukurannya seperti yang telah dibahas pada pertemuan 1 yang lalu itu dibedakan menjadi 4, yaitu ada peubah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Peubah nominal adalah peubah yang hanya dapat digolongkan saja, misalnya agama. Kemudian ada jenis kelamin, ada ras, kemudian asal daerah, warna, dan lain-lain. Peubah ordinal yaitu peubah yang dapat digolongkan dan diperingkatkan. Jadi misalnya tingkat kesukaan, kemudian tingkat pendidikan, dan lain-lain. Interval itu peubah yang dapat digolongkan, diurutkan, kemudian diselisihkan nilainya atau dicari selisih nilainya. Interval ini misalnya suhu, kemudian derajat bujur, kemudian garis lintang, dan sebagainya. Kalau misalnya peubah rasio, itu adalah peubah yang dapat digolongkan, diurutkan, kemudian dicari selisihnya atau dibedakan, dan dapat dibandingkan. Misalnya tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Perbedaan lain antara interval dan rasio, kalau misalnya di interval, itu dia di rasio itu dia ada nilai 0 mutlaknya.
Nah, di sini nol mutlak itu artinya kalau misalnya dia bernilai 0, maka dia itu tidak ada wujudnya gitu. Misalnya 0 tahun, kemudian 0 kilogram, 0 meter persegi. Nah, itu dia tidak ada wujudnya gitu. Tapi kalau misalnya di interval itu 0 derajat Celcius. Nah, itu masih ada wujudnya. Kemudian 0 derajat bujur timur. Nah, seperti itu. Jadi itu dapat digunakan untuk membedakan antara interval dan rasio. Kemudian di statistika deskriptif ini, karena kita mempelajari bagaimana cara menyajikan dan meringkas data, berdasarkan cara penyajian data itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data dapat ditampilkan dalam bentuk tabel dan data dapat juga ditampilkan dalam bentuk grafik. Kemudian menurut cara peringkasan data, itu data dapat diringkas menggunakan ukuran pemusatan dan data dapat diringkas menggunakan ukuran penyebaran. Pembahasan mengenai topik ini akan dibahas pada video selanjutnya.